Dia dilamar sama yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja di skip nih. Misalnya gajinya contoh 1,5 juta. Ya. Contoh gajinya 2 juta. Pak harus spesifik Pak. Ya uang. Tapi kalau nyenggol-nyenggol masalah uang kayaknya sentimental banget ya. Sekarang kita nih kok ada tarif-tarif, bukan tarif ya, maksudnya penentuan mahar gitu. Itu memang salah satu budaya sih ya. Kita itu jadi bahan omongan kan, jadi bahan omongan nanti di luar tetangga ketika dia dibawain duit sekian, dibawain mahar sekian gitu. Itu jadi sesuatu nilai prestis. Pun waktu melamar Fatimah dengan anaknya Rasulullah ya. gitu kan. Itu maharnya itu cuma sekedar baju jirahnya perangnya Ali. Masya Allah. Berarti Fatimah ridho terhadap itu ya? Mencari pasangan itu dilihat dari agamanya dulu pertama. Kalau agamanya udah baik, insya Allah yang lainnya mengikuti. Podcast ini disponsori oleh Lakuin Cafe dan Kebuli Abuya Kalideres. Segera kunjungin Lakuin Cafe di Ruko Airwork Citra 8 dan Kebuli Abuya Kalideres di Jalan Utan Jati di depan RSUD Kalideres. Nikmati menu-menu menarik dari Lakuin Cafe dan Kebuli Abuya Kalideres. Terima kasih dan sukses selalu buat keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast Nongki. Podcast yang keberapa kita bang? Ini kebetulan hari ini tema podcast yang hari ke-10 ya. Ke-10. Wah, kita udah nggak terasa ya. Nongki udah 10 episode. Dan kali ini juga kita pindah lokasi ya. Pindah lokasi nih. Kita lagi di Kebuli Abuya. Gimana bang Agi? Kebuli Abuya. Kebuli Abuya. Wah, terima kasih Kebuli Abuya yang udah ngasih support tempat dan udah dijamu hidangannya nih, banyak banget nih hidangannya. Terima kasih. Di sini juga kita kasih tahu dulu ya menu-menunya ya, ada banyak nih. Kebetulan nih ada martabak Mesir, ada roti canai, kebab nih ya. ada samosa atau ya? Kebab ini katanya. Kebab ya. Waduh. Kebab. Bikin lapar ya. Terus ini ada coklat almond ya. Iya, coklat almond. Ada Tunisia milk sama apa ini? Pojok itu Mas Edwin tuh. Tertarik. Tertarik. Ya. Ini serasa kayak di Arab, padahal ini di Kalideres. Ini Kalideres. Padahal di belakang kita ini Turki. Tapi kali ini turunan kidul. Nah, untuk podcast Nongki yang episode ke-10 ini kita akan membahas tema yaitu tentang mahar ya. Mahar ya. Wah, ini mahar nih yang Mau nikah. Yang mau nikah. Tapi jangan lupa nih buat para teman-teman di like dan di subscribe untuk Nongki biar kita semakin semangat untuk buat video-videonya gitu. Di komen juga boleh tuh. Komen juga boleh tuh. Ya, biar kita sama-sama nanti belajar dari video-video ini gitu. Saling sharing ya Bang. Saling sharing, bukan saling menggurui ya. Yo. Ya apa nih Bang Nuril yang kita bahas tadi? Masalah mahar ya. Mahar ya. Kalau menurut Bang Agi sama Bang Bang Agi dan Bang Edwin nih, mahar itu apa sih? Mahar. Secara dasarnya lah gitu. Yang sepengetahuan Bang Agi sama Bang Edwin. Ya. Bang Edwin dulu mungkin. Saya mah kan belum nikah. Belum kedua kali. Oh iya, yang kedua kali udah. Ya, sebetulnya kalau mahar sendiri memang dalam Islam itu pemberian sebuah pemberian laki-laki terhadap istri ya, calon istri yang kalau ketika untuk dia menikah gitu. Lalu sebetulnya kalau dalam pandangan Islam sendiri mahar itu tidak ditentukan dalam arti harus apa enggak gitu. Bisa jadi kayak misalkan mobil, bisa jadi ada emas, bisa atau kendaraan atau apapun itu, dan Islam itu tidak memetakan
harus ini harus itu enggak gitu. Yang Helikopter boleh berarti? boleh. Oh. Boleh gitu. Tapi itu untuk dari segi kemampuannya itu ada batasannya kan? jadi sudah gini, yang ditekankan itu adalah komunikasi kedua belah pihak, arti persetujuannya gitu. Sama-sama setuju, sama-sama ridho gitu. Iya. Kalau dari Bang Aga sendiri, menurut antum gimana tuh? Kan udah diwakilin tadi. Oh bisa. Wah, itu kan mau nikahnya doang. Masuk Jadi- itu. Jadi sama lah katanya. Jadi kalau yang saya pahamin tuh mahar itu apa yang diminta wanita itu buat keridoan dia untuk dinikahin gitu. Betul. Cuma memang kendalanya terkadang sekarang ini ya, untuk setelah di zaman Rasulullah lalu sekarang di zaman model yang liberal seperti ini, Iya. Kapitalis ya. kapitalis liberal ya. Waduh, bahas kita kapitalis liberal loh. Mantap. PKI, Pak. Jadi terkadang banyak sekali di luar sana mereka-mereka yang mau nikah gitu. Nah, terhambat oleh dana gitu. Karena iya. permintaan dan budaya. Budaya daripada Indonesia ataupun negara-negara tertentu atau Iya. budaya-budaya lokal gitu. Sehingga mereka yang udah niat mau nikah tapi terhalang itu. Kalau menurut Bang Age dan Bang Nuril gimana tuh Bang kayak gitu? Kenapa kita udah mau nikah nih tapi terhalang sama budaya-budaya misalkan pemberian harus bawa uang sekian, harus bawa atau benda ini benda itu menurut pandangan Bang Age atau Bang Nuril gimana tuh? Kalau menurut saya ya balik lagi jatuhnya jadi tekanan batin ya, jatuhnya ke batin. mental si pria ya. Betul itu ya. Nah, jadi gimana ya, dia jadi stres gitu. ya? Dari pihak keluarga mempelai wanita udah minta maharnya misalkan harganya 100 juta, ntar bawa seserahan ini itu, sedangkan si prianya hanya kemampuannya tuh hanya di bawah dari budget yang disebutkan tadi gitu. Oh, Kalau gitu. menurut saya. Wah itu ya. Iya. Pusing, Pak. Kalau Bang Age gimana Bang Age? Kalau iya sih benar ada tradisi daerah tertentu juga kan yang menentukan kalau nikah itu maharnya beda-beda ya. Maksudnya ada yang apa sih namanya patokannya, ada yang dia uang panai, Oh, gitu ya. terus di Ketentuan gitu ya, harus jadi, sekian gram kayak gitu, kayak harus ratusan juta gitu kayak ya. di teman kita tuh yang di Aceh. Oh, Itu juga kan ada nentuin tuh Bandung ya. Mayam gitu ya. Mayam. Bandung tuh, Bandung ujung. Bandung ujung. Iya, jadi yang saya tahu tuh ngelihat satu mayam tuh startnya itu dari 3 gram ternyata. Iya. Memang ada budaya-budaya termasuk di Sumatera juga ada yang udah seperti itu, termasuk Sumatera Selatan, Sumatera Utara atau Sumatera bagian lain ya, Aceh dan lain-lain, ataupun dari Jawa juga ada. Namun apakah dalam Islam ada seperti itu gitu? Nah, pertanyaannya kan begitu kan ya. Sebetulnya ada gak sih kayak gitu sebetulnya? Kalau untuk penetapan harus berapa ya memang setahu sepemahaman saya itu nggak ada gitu. Bahkan di zaman Rasulullah aja itu ada cerita-cerita unik tuh para sahabat ketika dia udah niat mau nikah gitu, lalu dia tidak mempunyai kemampuan finansial yang cukup. Ada yang berupa dulu sahabat itu cincin besi. Iya serius, cincin besi. Terus ada juga yang dengan baju apa? Gila. Baju gira, itu baju Iya. gira apa tuh? Ya. Baju besi ya? Baju Jadi perang. Iya, kalau misalnya kita coba potong dulu ya. Nggak apa-apa dong. Jadi kalau misalnya Ngobrol kita ini. melihat riwayat para sahabat gitu kan, itu Ali pun waktu melamar Fatimah dengan anaknya Rasulullah Rasulullah ya. gitu kan, itu maharnya itu cuma sekedar baju jirahnya, Baju jirahnya baju perangnya Ali. Masya Allah. Dapat berarti Fatimah ridho terhadap itu ya. Jadi Rasulullah pun tidak memberatkan calon pasangannya Fatimah untuk melamar. Gitu. Melamar anaknya ya. Oke. Kalau Bang Nuril kan sekarang apa nih? Belum nikah gitu. Iya. Dengan kondisi sekarang yang banyak sekali gitu orang tua di sana tuh di luar yang mereka yang mungkin belum paham gitu tentang sebetulnya gue punya anak ini
mau nikah gitu dengan maksud bukan karena ngejual anak gitu, dalam arti Iya paham. gitu, bukan wah gua harus punya harus gua kesekian gitu. Kalau dari Bang Nuril sendiri ada gak sih rasa ketakutan gitu Bang, kalau gua mau nikah takut orang tuanya mau minta ini minta itu gitu? Untuk zaman sekarang ya, jujur aja saya pribadi pasti ada rasa takut seperti itu, ada. Karena satu sisi pekerjaan saya nggak jelas ya kan. Saya freelance jujur aja ya kan. Jadi untuk segi patokan seperti mahar itu saya benar-benar takut untuk mendengar kata-kata, apalagi kayak budgetnya gitu ya. Saya jujur aja nggak berani gitu. Udah tremor ya Pak? Itu dia. Ngomongin ini aja saya udah gelagapan gitu. Kita tuh udah gempanya berapa kali liter tuh kalau Parah itu gempa tsunami. Jadi ya itu sih memang kendala kita gitu. Tapi begini ya, itu bisa jadi salah satu biang kemaksiatan juga, karena dari situ orang nggak mau menerapkan hukum syariat, dalam arti dia kan kalau menikah kan salah satu syariat Rasulullah kan. Nah itu dia pacaran tuh. Nah bahaya di situ. Nah kayak bagi orang tua kalau misalkan punya anak wanita mungkin ini, kalau memang ada yang mau meminang dan dia orang yang soleh dan bertanggung jawab ya, jangan tiba-tiba datang ke rumah ditanya antum punya kerjaan apa, tenang ada Allah, kayak gitu masih timpa langsung. Kalau anak saya cewek, saya timpa anak saya kayak gitu. Tapi tiba-tiba yang ada kejadian pada saat ini kan kebanyakan para orang tua tuh pasti menanyakan pada calon suami si mempelai wanita ya, pasti nanyain tuh, kamu kerjanya apa? Ketika si prianya ngucap kayak saya kerjanya cuma serabutan, pasti orang tuanya langsung nolak secara halus pasti biasanya kan. Nanti anaknya mau kasih makan apa? Itu makan cinta. Itu dia. Kalau Mas Edwin sama Bang Aki gimana tuh? Hal-hal seperti itu. Kalau saya ya. Kalau pengalamannya banyak nih. Aduh. Kalau saya sih nanggepinnya kalau misalnya dipatokin gitu, mungkin orang tuanya, namanya orang tua ya, pasti ada kekhawatiran nanti anaknya masa depan anaknya gimana gitu. Jadi nggak sembarangan melepas anak gitu. Cuma kan yang dikhawatirkan dan efeknya itu yang tadi benar Bang Edwin bilang, karena dipersulit, bahasanya kan gitu kan, dipatok terlalu tinggi, dipersulit, dan dia mencari jalan pintas gitu kan, pacaran kumpul gitu. kebo lah atau gimana gitu kan, maksiat maksiat. Jadi dia gitu menghalalkan segala cara, ya udahlah kita nggak direstuin nih karena dipersulit. Kalau misalnya udah maksiat duluan kan mau gimana? Nah itu cara langsung kayak mau nggak mau kan ya udahlah ya daripada jadi berarti lanjut gitu hamil kan. di luar nikah berarti ya? Kecelakaan Pak. Tuh, bahaya. Jadi efeknya banyak. Jadi ya kalau salah kayak gitu yang disalahkan siapa? Nah, gitu tuh Bang Nuril. Iya. Jadi kita nanti nih kan calon-calon bapak nih. Ya saya udah bapak sih. Udah bapak. Bukan calon. Ini juga udah saya udah bapak bapak nih. deh. Saya juga udah bapak lagi. Iya maksudnya kita ketika memang ada orang yang soleh, tahu deh soleh dari itu dari mana sih gitu. Kan kadang kan soleh itu kan kadang-kadang kita nggak bisa melihat, nggak bisa lihat dari secara looks aja gitu. Kadang-kadang ada tampilan looksnya dia soleh ternyata di luarnya bajigur. Nah itu bahaya tuh. Itu kan bahaya tuh gitu-gitu. Maksudnya kita tahu dari mana? Kita bisa lihat dari lingkungan, kita bisa selidikin gitu. Kita kan punya bahasanya informasi sekarang udah gampang gitu. Dia bergaul dengan siapa, lalu gimana. Dan lihat tanggung jawab itu kan sebetulnya gampang Bang. Maksudnya ketika dia mengucapkan iya Pak, insya Allah saya akan bertanggung jawab, saya akan berusaha semaksimal mungkin dengan apa yang saya bisa gitu. Ya udah, kita sebagai orang tua meyakini bahwa itu yang terbaik gitu. Karena sebetulnya dengan misalkan ada calon ternyata datang nih, ada calon yang mau khitbah gitu. Dia datang dengan harta gitu, harta yang lumayan gitu. Tapi ternyata itu dia bukan orang yang soleh gitu. Itu musibah loh. Iya dong, musibah. Karena yang diperlukan laki-laki itu tanggung jawab sebetulnya. Kalau dia punya duit banyak, punya harta segala macam, tapi dia nggak bertanggung jawab, itu musibah bagi seorang istri. Karena nanti istrinya nggak dididik,
nggak didik secara agama, anaknya nanti dibiarkan saja gitu. Berarti dia dari segi secara nggak langsung cuman modalin duit aja udah. Betul, Ya, modalin gitu duit ya. aja, harta. Jadi anaknya disuplai dengan duit aja gitu. Dengan mau ini dikasih, itu dikasih gitu. Jadi prioritasnya itu ketika seseorang itu seorang cewek yang melihatnya karena harta, ya siap-siap mendapatkan sesuatu yang tidak duga-duga dalam arti di depan itu gitu. Karena kan kembali lagi tadi, kalau orang yang memang pertama dia udah seorang yang soleh, orang yang baik, benar-benar taat sama Allah, dan bisa dilihat dari bergaulnya dengan siapa gitu. Nah itu bisa jadi bahan perhitungan buat orang tua. Betul nggak Bang Age? Iya. Antum soleh nggak Bang? Saya, Kayaknya soleh-solihun deh Bang. saya alim Pak, anggota 5 monyet. Parah banget. Ada nggak ngomongin Bang? Ya, aduh. Daripada soleh kan berat ya, saya mah alim. Jadi ya, bisa nambahin juga tuh Pak, yang Bang Edwin bilang kan kalau misalnya. Tadi dulu deh, lu minum dulu nih, kayak minumannya menggoda banget nih. Boleh, sulit. Iya nih, ini Salpok ya Pak. Dari kebuya-buya. Makanya katanya kalau habis minum kasir. Nanti nih sembari sambil minum ya, saya mau nanyain juga nih. Wah, Kalau mantap menurut Mas Edwin sama Bang Age, penyebab mahal saat ini itu apa sih? Makin tinggi harganya tuh. Orang mintanya makin tinggi mahar tuh. Bagi. Nah. Wah, karena ini paham banget karena dia mau ketiga. Gimana? Bang Age curhat dong. Mungkin ini kali ya apa? Apa karena dari segi inflasi keuangan kita saat ini kah? Bahaya ya ngomongannya. Iya, kalau misalnya pendapat saya ya, kalau Iya. misalnya dari sudut pandang orang tua ya mungkin kan dia itu kan udah membesarkan anaknya, itu kan enggak sedikit yang perjuangannya ya, apa dari segi waktu, harta dan segala macam gitu kan. Dan pasti orang tua juga pengen yang terbaik buat anaknya lah, punya pasangan yang terbaik buat anaknya. Gitu. Dan dia tuh ya apa sih namanya? Gue ke distrik Pak. Iya pasti kan Makanannya menggoda. Iya jadi apa namanya, dia pengen yang terbaik, jadi kayak ngetes, mungkin salah satu ngetes pasangan calon pasangannya itu serius atau enggak. Keseriusannya itu mungkin lebih tepatnya ke nantang, maksudnya kayak tertantang kan, misalnya keseriusan dia gitu kan. Kalau misal dipatokin harga segini, kira-kira lu mau perjuangin apa enggak, serius apa gitu kan. Dan bisa jadi alasannya juga untuk seorang bapak atau ibu, apalagi kalau misalnya dia menikahkan seorang anak pertama gitu kan, menikahkan itu kan agak berat ya untuk melepasnya gitu kan. Jadi mencari alasan untuk ya mungkin menunda atau gimana gitu kan. Jadi nggak bisa sujon juga gitu kan. Jadi ambil sisi positif keren aja banget. gitu. Bang Age ngomong-ngomong ini bisa bahas kayak gini keren banget, karena ngaji di mana ya Bang? Iya. Nongki dong. Wah di Nongki luar biasa. Gitu. Tuh Dan kita teman-teman ada pengajian tiap mingguan juga ya, namanya Nongki itu. di mana Di tuh Bang? areanya di Sam Residence. Woi Sabri di Tanjung Pura. Di Buat Tanjung yang- Pura ya. iya, Tanjung buat yang Pura mau itu. Ikut kajian boleh datang ya. Ya, bisa aja. Kita bisa datang, bisa kumpul-kumpul di situ, kita bahas sama-sama tentang Islam, banyak tema-tema yang kita bahas, jadi kita menambah wawasan, menambah kemampuan kita berpikir. Nah, taraf berpikir sebagai seorang muslim. Nah, bisa. Tapi nyambung lagi nih, kalau masalah tadi yang Bang Nuril bilang, kalau kenapa sekarang kita nih kok ada tarif-tarif, bukan tarif ya, maksudnya penentuan Patokan. mahar gitu. Itu memang salah satu budaya sih ya, kita nggak bisa menyangkal kalau itu memang budaya lokal gitu, bisa dari Indonesia ataupun masing-masing negara kan beda-beda Iya. gitu. Tapi itu tidak lepas daripada gengsi sebetulnya. Harus ditanamin tuh gengsinya gitu, karena itu jadi bahan omongan kan, jadi bahan omongan nanti di luar tetangga, ketika dia dibawain duit sekian, dibawain mahar sekian gitu, itu jadi sesuatu nilai prestis. Nah,
Tapi yang harus ditekankan sebetulnya kita sebagai seorang yang sudah berpemahaman, jadi yang kita tekankan adalah bukan nilai prestisnya di situ. Kalau kita sudah mengaji nih, misalkan yang kita tekankan adalah ini ibadah, ini ibadah gitu. Ibadah yang bahasanya Rasulullah kan senang nih kalau umatnya banyak, betul gak bro? Gitu, kalau Rasulullah tuh senang kalau umatnya banyak, makanya Goriza itu atau naluri disalurkan dengan namanya menikah. Nah, menikah dalam Islam itu dipermudah gitu dari segi. Kalau yang kemarin lagi tuh kita lihat sahabat ada yang suku dari Bani apa gitu ya, dia dikasih maharnya sendal jepit satu pasang. Lalu ditanya sama Rasulullah gitu, apakah Anda menerima ridho dengan model dengan pemberian seperti ini? Dia ridho, saya ridho. Kalau dari ridho gimana tuh? Masya Allah, berarti dia nggak memberatkan. Nah, tapi bukannya berarti di sini kita sebagai seorang laki-laki jadi orang yang nyerah. Dalam arti jadi orang yang nggak mau untuk berusaha gitu, berusaha untuk memberikan mahar terbaik gitu. Dalam arti mahar terbaik itu bukan berarti harus besar gitu, tapi benar-benar dari sesuai kemampuan, caranya halal gitu dan berkah insya Allah gitu loh buat si istri gitu. Itu sih Bang, kalau menurut saya kadang-kadang kenapa sih kok sekarang mahal banget ya? Kalau sih bukan mahal banget, jadi takut nih mau nikah ini itu. Dan harus yang lebih penting lagi ketika nanti nikah itu nikahnya harus secara syar'i. Gimana tuh Bang nikah secara syar'i Bang? Podcast ini disponsori oleh Lakuin Cafe dan Kebuli Abuya Kalideres. Segera kunjungin Lakuin Cafe di Ruko Isleworld Citra 8 dan Kebuli Abuya Kalideres di Jalan Utan Jati di depan RSUD Kalideres. Nikmati menu-menu menarik dari Lakuin Cafe dan Kebuli Abuya Kalideres. Terima kasih dan sukses selalu buat keduanya. Aduh, gue tahu. Tapi misalkan nih perumpamaan saya ya, ada orang nih, ada dari segi maharnya dia udah mampu nih, tapi dari segi mentalnya dia belum siap nih. Nah, itu gimana tuh Mas Edwin tuh? Karungin. Saya agak heran tuh, kan ada tuh. Nah, dari Bang Aki gimana pendapatnya? Kayak Bang Aki, tapi kalau Bang Aki ini mentalnya siap, duitnya Bang. Iya. ATM nggak ada saldo. Nggak apa-apa. Sebetulnya rezeki itu kadang-kadang kita nggak begitu. Teman saya nih, ini benar-benar pelajaran ya. Teman saya tuh benar-benar sederhana banget ya nikah waktu pas dia kan lulus kuliah dari Hampara tuh. Hampara di Jogja ya. Akhirnya dia ngelamar seorang akhwat ya gitu. Di daerah Sukabumi. Itu benar-benar bawa duit kecil banget bahasanya ya. Tapi orang tuanya ridho gitu. Orang tua si cewek itu ridho, bahkan dipestain di mahal gitu, dipestain secara besar gitu. Dari duitnya dari pihak orang tua si cewek, iya. Dan alhamdulillah ketika orang tuanya ridho terhadap si suaminya ini, dan suaminya kan merintis tuh dari guru ngaji, guru taksin segala macem gitu. Dan alhamdulillah sekarang punya bisnis besar, punya hampir 4 toko loh. Dan udah ngajak mertuanya umroh segala macem. Itu kan keridoan di situ berarti. Harus ada keridoan di situ dari orang tua, dari istri. Itu bisa jadi pelajaran loh kayak gitu. Bukan berarti kita yang kecil ini nggak mungkin nggak nikah, harus nikah dan harus berani mentalnya. Dan kalau misalkan duitnya ada, mentalnya nggak ada, karungin. Mungkin nambahin sedikit ya. Kalau apa namanya, laki-laki itu kan yang kalau misalnya mau nikah itu kan dilihatnya itu latar belakangnya, agamanya, terus karena kan dia bagaimanapun juga kan nanti jadi imam. Kalau misalnya agamanya nggak bagus, dia mau ngasih pendidikan apa buat anak sama keturunannya? Masya Allah. Terus kedua dari segi yang umumnya, laki-laki itu dilihatnya itu sekarang dan masa depannya. Beda sama wanita-wanita itu dilihat dari masa lalunya. Gitu kan. Jadi kalau misalnya dia nggak salah saya berteman sama Bang Age. saya salah ngomong kayaknya.
nanya Nah. sama pujangga itu emang beda ya? Nah, ini buat teman-teman nih. Jangan, bukan pujangga. Ini buat para teman-teman. Bang Age tuh udah siap nikah nih, insya Allah. Jadi kalau menurut para akhwat nih, para akhwat yang memang udah siap bisa nih nanti komen-komen di bawah. Nanti kita hubungin. Tenang aja. Mau main kemana? Tapi kalau menurut Mas Edwin sama Bang Age, grafik pernikahan tiap tahun itu semakin lama semakin menurun. Itu apa karena faktor dari mahar juga atau dari ketertarikan kedua belah pihak udah mulai menurun? Banyak tuh. Bisa kayak yang tadi contoh kasusnya, kayak tadi kan karena kebanyakan tradisi, terus orang tua yang mempersulit atau gimana kan. Jadi banyak yang memilih jalan pintas dan pernikahan itu bukan dijadikan solusi gitu. Jadi kalau misalnya tujuan pernikahan, kalau orang-orang yang di luar memikirkan apa ya, yang agamanya kurang atau gimana kan, Nggak penting ya, berarti dia ya, melihatnya itu pernikahan itu untuk menyalurkan nafsu gitu. Nah, jadi kalau misalnya pengen nikah aja susah, ngapain Harus nikah gitu. Berarti jatuhnya ya udah kumpul kebo aja gitu mikirnya ya pasti ya. Balik jangan lagi lupa ke nih. zaman jahiliyah kan. Nah, itu dia. Kita minum dulu dong nih, atau cicip-cicip ini dari support dari Kebuli Abuya Kalideres. Ya. Nanti ini harganya Ini kita berasa di terjangkau. Turki, bro. Dia minum dong. Minum. Harus. Ini tadi apa Bang Nuril? Itu Tunisia Amir. Nih, ini jauh-jauh dari Tunisia. Antum nggak pernah ke sono kan? Iya. Milik itu Iya. susu ya? Ini pada Mesir. Ini kalau kita makan dekat Palestina ini. Diminum dulu. Iya dong, Bang. Ini Bang Biar udah nasrani jalin ya. nih. Aduh, ini saya jauh-jauh saya jalin dulu deh. Ini biar ke Mesir insyaallah. Amin, amin. Ya, kita lanjut Bang Nuril. Iya. Kalau menurut opini dari Bang Agi sama Mas Edwin nih ya, bagaimana keterkaitan tradisi saat ini dengan zaman Islam dengan dengan saat ini pada saat zaman Islam dan saat zaman-zaman Nabi gitu. Keterkaitan tradisi nikah. Ya, tradisi ya. Masih tradisi kan tradisi kan memang kan kalau budaya Arab atau budaya Asia terutama Indonesia ya bukan Timur. Arab sama Asia sama-sama. Indonesia sama Arab sama Asia ya. Indonesia marah. Iya. Kan bisa aja. Ya gitu Pak. Sebetulnya kan perbedaannya sekarang sama yang dulu gitu. Ya betul. Perbedaan sekarang sama yang dulu. Kalau dulu mungkin karena Islamnya itu masih kental dalam arti pemahamannya ya, pemikirannya, perasaannya, lingkungannya. Jadi ketika seseorang itu mau menikah, jadi jadi dipermudah. Bahkan ada salah satu khalifah di zaman Bani Umayyah kalau tidak salah itu. Iya. Itu ketika kas negara sedang banyak, Baitul Mal Baitul Mal ya. itu dicarikan sang khalifah itu meminta ajudannya atau pembantunya itu untuk dicarikan para pemuda-pemuda yang belum menikah untuk dinikahkan, dibiayakan. Itu saking luar biasanya seperti itu. Kayak kemarin Pak ya di Jakarta ada tuh nikah masal. Nah, itu juga memang seperti itu. Masuk. Antum sih gak gitu. Artinya apa? Artinya sebetulnya dalam pernikahan ini sebetulnya keputusan pemerintah juga penting juga gitu dalam arti regulasinya, terus juga pemerintah harus juga melihat bagai perekonomian juga dong, otomatis kan nanti nikah juga tentang perekonomian gitu. Bagaimana nanti seorang itu menikah dia tentang kesehatan, lalu tentang pendidikan. Ya itu juga harus dilihat. Jadi seseorang itu ketika nikah itu dia tidak ada rasa was-was tentang itu. Tapi memang tetap ada rezeki itu dari Allah. Nah kalau di zaman sekarang ini banyak sekali yang dipikirkan. Pertama kalau mau nikah, udah mana duitnya, kadang nggak ada. Udah maharnya nggak ada, pas-pasan. Plus ketika punya anak, ditakut-takut udah
punya anaknya jangan banyak-banyak, takut nggak bisa ngurusin, gitu, maksudnya takut nggak bisa nafkain. Karena memang bahasa itu pemerintah itu harus turun tangan, gitu loh. Harus turun tangan dalam soal pendidikan, kesehatan. Jadi keluarga itu nggak perlu ketakutan hal seperti itu, apalagi mereka yang baru banget merintis rumah tangga ya. Nah seperti itu. Dan kenapa juga ini faktor daripada budaya tadi tersebut, dia matok untuk mahar sekian karena faktor gengsi. Iya. Jadi itu gengsi itu kan berarti berpengaruh pada pemahaman dia, pemahaman perasaan dia. Kalau dia udah ada pemahaman dan perasaan secara Islam, dia mau mengkaji gitu, berarti bukannya saya menjudge orang yang nggak ngaji nggak benar, bukan. Tapi ini jadi tolak bahasanya kita barometer. Ya bahasanya kita tuh harus punya pemahaman bahwa menikah itu bukan mencari gengsi, tapi karena ibadah, karena Allah dan Rasulnya, seperti itu, untuk menambah, untuk memperbanyak keturunan, terus juga menyalurkan gorizah atau apa? Melestarikan keturunan. Ih, Bapak pinter banget nih ngajinya di mana Di sih? Nongki. Jangan lupa ke Nongki Sabtu malam Minggu. Setiap Sabtu malam Minggu tuh Bang Nuril. Iya betul. Kopi mah banyak di situ, makanannya baik juga. Gitu. Nah, makanannya juga jangan lupa kebuli Kalideres Abuya Kalideres itu rasanya tuh wajib banget ya. Kayak lagi di Arab. Asik. Antum udah ke Arab belum? Udah ke Arab belum antum? Belum. Nah, makan nasinya dulu baru ini. Siapa tahu nih kan udah backgroundnya ada Turki. Turki mulu ente. Ya, ini saya salpo sama ini nih. Ente mau nyari cewek orang Turki. Baik, boleh nambahin sedikit kali nggak? Boleh dong, Mas juga iya, Bang. iya. Ini rencananya mau sampai jam 5 subuh. Yo, beduk salur kayaknya ntar ini. Jadi kalau misalnya sekarang gengsi, nurutin gengsi, Betul. dilihatnya calonnya anaknya tuh harus dilihat dari hartanya, punya apa dan warisannya apa gitu kan. Sekarang misal dia dilamar sama yang Biasa-biasa tidak aja. memiliki- biasa-biasa aja di skip nih. gitu. Misalnya gajinya contoh 1,5 juta. Ya. Contoh gajinya 2 juta. Pak terlalu gitu. spesifik. Oh. Ya uang. Tapi kalau nyenggol-nyenggol masalah uang itu sentimental banget ya. Umpama Jangan gitu. lupa, kita Umpama 2 juta gitu ya, Bang. Umpama 2,5 juta gitu. Saya itu terlalu gimana ya? Terlalu Saya pelan, maklum, tak? saya Enggak, Bang. saya itu perintis bukan pewaris. Iya, maksudnya kalau misalnya dia melewatkan yang baik untuk mencari yang masih abu-abu. Nah, gitu kan. Jadi itu tidak jadi jaminan, Pak. Betul. Bukannya kita memukul rata ya, maksudnya berapa banyak sih kasus yang kita lihat di Luar sana ya? sekarang ini tuh kan ada KDRT, gitu kan. Ya KDRT duitnya banyak padahal ya. Suaminya, tapi KDRT. Nah, itu dia. Jadi kaya Musibah. itu belum tentu mencerminkan akhlaknya juga baik. Betul. Gitu kan. Tapi ada juga ya kaya juga yang benar. Bukannya makanya bukan pukul rata ya. Ya, Gitu. betul. Ada juga, cuma kan kita menghindari itu kan, makanya Betul. dilihat kalau misalnya mencari pasangan itu dilihat dari agamanya dulu pertama. Betul. Kalau agamanya udah baik, insya Allah yang lainnya mengikuti. Tapi dari segi mahar ini ada mandang kayak sekupu atau selevel nggak sih itu tingkatannya gitu? Enggak sih. Hmm. Kalau menurut saya sebetulnya asal sama-sama ridho, gitu. Bukan ridho slang ya, beda. Ini bukan ridho slang. Kalau ini Bukan ridho bisa. artinya sama-sama ikhlas ya. Saya taunya Ridho Roma. Ridho Roma. Nanti emang temen dangdut tuh. Ini yang suka nanti kalau emang ada niatan mau kenal lebih jauh Bang Age nih. Bang Age tuh suka dangdut ya. Astagfirullahaladzim. Enggak, Pak. Cocok. Ya jadi ya kalau masalah tadi benar kata Bang Age, kalau memang ini mungkin jadi catatan penting gitu buat kita. Kalau memang ada anak kita didatengin sama seorang laki-laki yang dia soleh, yang benar bukan ngajak pacaran ya, bukan ngajak pacaran nih. Kadang-kadang nih orang tua kadang-kadang ketika motornya dipakai sama orang lain itu atau benda emasnya lah, emasnya gitu, emas yang 100 gram dipakai sama orang lain itu belum tentu dikasih. Ini orang anaknya dibawa kemana-mana sampai pulang pagi nggak apa-apa, padahal anak sama emas tinggian mana itu derajatnya. Iya. Manusia lebih tinggi sebenarnya daripada barang seperti itu ya. Anak itu kan Iya. jadi bahasanya
nanti bisa nolong kita di akhirat dari doanya dia gitu. Itu harus dipentingin. Dan paling penting lagi, kalau memang benar-benar ada yang datang, walaupun umpama nih duitnya nggak seberapa gitu ya, dalam arti, tapi ini orang benar-benar tanggung jawab nih. Catat tadi bang, tanggung jawab ya, bukan berarti ini udah gajinya kecil tapi dia nggak tanggung jawab, berarti udah males-malesan. Nah itu nggak bisa dari kayak gitu. Bapak yang nanggung, saya yang jawab. Nah, bisa aja nih pentil pesawat, bisa aja. Tapi misalkan nih kan Bang Edwin sama Mas Agi kan, kebalik tuh kan. Kalian Gak kan apa-apa, saya lebih tinggi derajatnya kan mas. kalian kan udah pada punya anak gitu kan. Misalkan anak kalian ini Betul. ada yang ngelamar gitu kan. Ini catatan nih. Kalian itu gimana tuh nanggapinnya? Apa si cowoknya disuruh foto megang KTP gitu kan? Mau pinjol. Ya pinjol, jadi diancam gitu kan. Ngapa-ngapain anaknya, saya daftarin pinjol di foto Anda nih. Ya kan Kan betul ada gini. spare letter. Ya yang pertama yang buat kita tenang, anak kita tuh nggak pacaran. Nah itu tenang kita. Nah kan selama ini yang kita lihat orang tua ngizinin anaknya dibawa kemana-mana. Iya. Nah itu penting banget loh. Itu anak itu udah kayak emas, bukan lebih daripada emas loh, gitu bahasanya. Bahkan saya lebih sering ya ngeliatnya kalau pulang kerja gitu. Ini apalagi khususnya malam minggu tuh. Itu anak laki-laki sama anak perempuan tuh yang masih di bawah umur. Kalau menurut saya itu jam 11 malam udah masih keluyuran Masih gitu. keluyuran. Sampai jam 2 gitu kadang-kadang kan saya baru pulang kerja. Kata saya nih orang yang benar aja, orang tuanya kemana gitu kan, gak nyariin Lagi tidur. anaknya gitu. Iya. Ya itu tadi makanya mungkin salah satunya juga dengan mahar yang besar, seorang itu juga takut tuh untuk menikah, akhirnya dia pacaran. Dan juga pacaran juga kan sekarang bahasanya tuh bukan sesuatu yang tabu ya. Padahal dalam Islam itu sesuatu itu maksiat, wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Karena dari pacaran, saya nggak yakin tuh orang kalau pacaran nggak ngapa-ngapain. Setuju dia sama kamu. Ngajinya pinter banget nih kayaknya nih. Ya ngaji di dongki. Jadi kalau itu kan kalau sekarang tuh pilihannya lebih baik zina massal atau nikah massal. Masya Allah. Nah, kira-kira ada nikah masal di mana? Bang Agi mau daftar nih, kasih tahu nanti komen. Saya pengen masa boleh gak sih? Kita timpain. Tapi kalau menurut Bang Agi sama Mas Edwin nih, kan Dia kayak ngomong pertanyaan nggak bisa habis. mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Nggak tahu. Kita di sini sampai jam 5 bang. Iya, Bang Agi dong Nanyanya Kan banyak opini nih, apalagi di sosial media ya, terutama TikTok nih. Saya sering banget ngeliat tuh video standarisasi TikTok. bukan. Kebanyakan tuh para prianya lah ya, bilang selalu kasih statement atau opini turunkan harga mahar. Turunkan harga mahar. Nah, kalau menurut Bang Edwin sama Bang Agi tuh gimana tuh? Bang Agi, Secara ini orangnya. itu ada tuh yang belum lama lah, yang waktu Ada 2 bulan lu. harga emas naik tuh. Kan belum lama kan harga emas naik. Harga emas apa harga Bitcoin? Harga itunya nggak naik, apa limit krediponya nggak naik. Haram bro, itu haram. Lah, jalan pintas bang. Ya, nggak boleh. Sesuatu yang haram tidak mendapatkan untuk keberkahan. Maksud mau nikah pakai duit kredit. Lah teman saya pengen begitu kan kemarin. Nggak boleh. Lanjut. Nggak. Ini tadi bingung. Iya kan, pas naik tuh kemarin, kita mah kan anak media sosial ya, Iya. kan ngeliat di media sosial tuh di wilayah teman kita tuh, nah itu karena harga emas naik sampai ada yang 19 turun ke ya. jalan pak. Gitu. Maksudnya turun ke jalan tuh gimana tuh? Ya jangan Harga mahal. jangan mempersulit lah bahasanya untuk iya, menikah iya. gitu kan, maharnya terlalu tinggi atau gimana. Ya. Tapi berarti itu kan sebetulnya faktor komunikasi ya. Iya. Nah, jadi kalau kayak gitu kita komunikasi, datang sama orang tuanya, kita ngobrol. Kalau emang orang tua nggak mau, nggak apa-apa, kita harus siap. Kita ngomong sama orang tuanya, Pak. Kalau memang bapak nolak saya, 5 langkah dari rumah bapak saya nyari lagi yang baru. Gitu. Iya. Bah, gitu kan. Nanti selalu gila, berani aja tuh dia gitu. Gitu. Iya, Lancung, ya. betul. Kita harus berani, kita laki-laki tuh. Makanya kenapa sih
kita tuh nggak pacaran. Dibalikin sama orang tuanya. Emang yang mau sama anak gue dulu doang. Nggak apa-apa maksudnya. Kenapa kita nggak mau pacaran? Karena kita berarti kan kayak gitu kita nggak main hati. Kalau orang yang main hati nih, Kayak lagu Pak, main hati. bisa aja Roma Irama. Iya maksudnya kita kan nggak main hati nih. Karena nggak main hati itu. Jadi ketika memang seandainya gagal, ya nggak apa-apa lah gowo. Iya. Dan kalau sekarang nih udah main hati, maunya sama dia terus. Dia, padahal nggak bener. Nah itu nggak bahaya, makanya. Mulai lagi tadi itu kita sebagai orang tua, nah kita harus komunikasi nih. Iya. Calon sama orang tua harus komunikasi bagaimana kemampuannya apa. Kalau orang tua dan orang tua juga jangan sampai memberatkan. Kalau emang udah ada jodoh, dia anak yang soleh, dia anak yang lingkungannya bagus, dia tanggung jawab ya, pertama tanggung jawab, benar tanggung jawab nih. Itu udah terima, mau apa lagi? Gitu. Nah itu, mau apa lagi sih kita? Gitu. Mungkin ya seperti itu Bang, tema-tema bincang-bincang kita nih, yang berbobot sama berbobot nih. Insya Allah benar-benar berbobot ya. Berbobot Bang Age. Soalnya Bang Age nih masih kepikiran bagaimana caranya ke Aceh. Sebetulnya gampang Bang. Sebenarnya kalau buat KJ itu nggak mahal, Bang Age. Yang mahal itu nyalinya. Iya nyalinya. Tapi saya juga jadi Bang Age kalau duit saya pas-pasan bingung juga sih jalannya kemana. Naik ALS kali ya? ALS ya bisa, Naik bus kali ya? bus ya bisa. Tapi nyampe sono harus ada yang nyambut. Ini kalau nggak disambut kita di sana jadi gelandangan bingung. Saya bukan disambut, disambit. Saya emang nggak ada yang nyambut, disambit dengan Bang Age, saya bersaksi Bang Age ini orang baik. Pak, antum nggak mau bersaksi? Saksi lah, boleh lah. Iya. Ini saksi udah ada, penghulunya nggak ada ya? Kalau penghulu mah gampang, calonnya. Oh iya. Nah, jadi yang penting itu calonnya. Bukan masalah saksinya, calonnya nggak ada, saksinya ada ya bohong. Ah itu dia. Nah, kan siapa tahu kan ijab dulu, tiba-tiba calon nongol gitu kan setelah ijab. Tadi kita Untuk episode kali ini kita tutup dengan closing statement aja kali ya dari Mas Edwin ya. Boleh? tapi saya Hmm. pengen ucapin terima kasih dulu. Oh iya, nih, betul. sama Kita Kebuli ucapin Abuya terima kasih, yang oke, udah ya. ngasih tempat support juga nih, makanannya iya. enak-enak banget gitu. Mantap, ya. Ya, jangan lupa nih para teman-teman bisa kalau lagi pengen Ini enak cobain nih. suasana-suasana dalam arti Pak, makan makan, makanan Pak. Arab Iya, iya, atau nasi kebuli, bisa datang ke Kebuli Abuya. Lokasinya ada di depan RSUD RSUD Kalideres. Kalideres. Wah, deket banget dari jalanan tuh bener-bener gampang banget. Ada Iya. mobil bisa masuk sini, parkir Masuk, di sini. betul, Aksesnya betul. mudah ya. Hmm. Nah, itu dimakan dong. Jangan Iya, diliatin iya. doang, antum jangan takut gemuk. Saya kenyang banget Mas. Sorry. Baru kelar makan Iya soalnya. nih. Tinggal aduh nih rasanya nikmat banget itu. Wih, luar biasa. Harganya tuh jangkau lagi ya. Luar biasa. Terima kasih buat Kebuli Abuya yang sudah support. Dan juga jangan lupa untuk kawan-kawan. Pak, abisin dulu kok Mama. Ini saking nikmatnya ya. Pengen banget. Iya. Malu kayaknya belum pernah makan ini deh kayaknya. Terlalu menikmati jadi. Iya. Sorry. Jangan lupa nanti Harganya ya. iya itu dia. Nanti jangan terlalu norak malah. Iya, kamu kan Nora, orangnya Nora. Jangan lupa nanti, kalau Sabtu malam Minggu kita ada kajian di Nongki. Iya, betul. Buat para teman-teman nggak usah malu, datang aja Datang kita aja, yang mau kaji join, bareng-bareng. Di situ kita bisa sharing-sharing Iya. juga ya. Nah, mungkin Closingnya apa mana? ini mau closing. Ya, ini mau closing Kita yang statement dari closing. Mas Edwin. Ya. Pokoknya buat para kaum muda jangan pernah menyerah, dalam arti yang memang udah niatan nikah. Kita datang ke orang tuanya, kita serius, kita bicara empat mata. Kalau nggak mau orang tuanya karena memang kemampuan kita harus angkat kaki dari rumahnya. Gitu kan, gitu dong. Angkat kaki doang kan? Oh enggak dong, harus keluar. Keluar. Cari lagi yang baru. Ente mah angkat kaki doang. Angkat kaki satu doang mah udah kayak Iya. bango. Kayak disetrap ente. Itu di mana bang? Apa? Apa ya tadi gue lupa jadinya pengen ngomong apa? Ya gimana ya? Kalau misalnya cinta kayak yang dulu tuh, kalau misalnya cinta itu dibuktikan, Nah, jangan cinta cuma diomongin aja. Wah, itu dalam banget. Ente sering nonton drama Korea deh kayaknya. Saya emang paling demen nih kalau closing statement dari Pujangga ya. Kebanyakan nonton film India Pak. Paling mantep kayak Pantas closing kayak statementnya. pantesan kayak Sarukan deh Iya. mukanya. Iya. Orang sarukan nih serokan. Oke. Oke.
Itu aja dari kita. Ya, kita akhiri ya untuk episode kali ini. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Podcast ini disponsori oleh Lakuin Cafe dan Kebuli Abuya Kalideres. Segera kunjungin Lakuin Cafe di Ruko Ironwork Citra 8 dan Kebuli Abuya Kalideres di Jalan Utan Jati di depan RSUD Kalideres. Nikmati menu-menu menarik dari Lakuin Cafe dan Kebuli Abuya Kalideres. Terima kasih dan sukses selalu buat keduanya.